Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga alhamdulillah pada hari ini saya masih diberikan kesehatan jasmani rohani, diberikan kesehatan pikiran dan diberikan kesehatan segala-galanya. Alhamdulillah. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang ini. Saya di sini akan mempresentasikan peta konsep yang berjudul Integrasi Nasional. Langsung saja masuk materi bab 9 dalam MK mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya di sini akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan persoalan yang dialami hampir semua negara. Bahkan terutama negara-negara yang usianya masih relatif muda, termasuk Indonesia juga relatifnya masih negara-negara yang muda. Hal ini disebabkan karena mendirikan negara berarti negara berani menyatukan orang-orang dengan segala perbedaan yang ada menjadi satu entitas. Begitu juga negara Indonesia yang usianya masih relatif muda. Sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang, negara Indonesia masih menghadapi persoalan bagaimana menyatukan penduduk Indonesia yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam suku, memeluk agama yang berbeda-beda, berbahasa dengan bahasa daerah yang beraneka ragam, serta memiliki kebudayaan daerah yang berbeda satu sama lain. Dalam artian itu disebut Bhinneka Tunggal Ika. Untuk menjadi satu entitas baru yang dinamakan bangsa Indonesia. Pengalaman menunjukkan bahwa dalam perjalanan membangun kehidupan bernegara ini, kita masih sering dihadapkan pada kenyataan adanya konflik antar kelompok dalam masyarakat, baik konflik yang berlatar belakang kesukuan, konflik antar belakang pemeluk agama, konflik antar belakang karena kesalahpahaman budaya, dan semacamnya. Hal itu menunjukkan bahwa persoalan integrasi nasional di Indonesia sejauh ini masih belum tuntas, perlu terus dilakukan pembinaan. Walaupun harus juga mungkin dapat dihilangkan sama sekali. Tulisan ini akan memaparkan kondisi masyarakat Indonesia yang diwarnai oleh berbagai macam perbedaan dan upaya mewujudkan integrasi nasional dengan tetap menghargai tetapnya perbedaan-perbedaan tersebut. Oke, kita lanjut ke pembagian integrasi. Di sini ada beberapa macam ataupun
hal yang mengenai integrasi nasional. Yang pertama kita ambil poin A, yaitu integrasi nasional dan pluralitas masyarakat Indonesia. Jadi, di sini dijelaskan bahwasanya integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh umur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Mengintegrasikan berarti membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan umur-umur yang semula terpisah-pisah. Menurut Howard Wilkins, penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak menjadi satu bangsa. Jadi menurutnya integrasi bangsa dilihatnya sebagai peralihan dan banyak masyarakat kecil menjadi satu masyarakat besar. Beralih tentang integrasi macam-macamnya. Ada beberapa macam menurut Myron Weiner pada tahun 1971 memberikan 3 definisi mengenai integrasi, yaitu yang pertama poin A, yang isinya integrasi menuju pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu wilayah dan proses pembentukan identitas nasional, pembangunan rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan pada ikatan-ikatan yang lebih sempit. Poin yang ke B, integrasi menuju pada masalah pembentukan seseorang, kebiasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Poin yang ke C, integrasi merujuk pada masalah menghubungkan antara pemerintah dengan yang diperintah, antara masyarakat dan para aparat, mendirikan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Nah, terus lanjut tadi pembahasan yang pertama. Terus yang kedua yaitu tentang pentingnya integrasi nasional. Perlu kita ketahui bahwa masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan, demi tercapainya masyarakat sejahtera, demi mencapai tujuan yang diharapkan masyarakat. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, tentunya akan banyak dengan yang namanya kerugian yang diderita masyarakat. Nah, kerugian apa yang ditimpa masyarakat? Yaitu baik kerugian berupa fisik material seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga bisa jadi tekanan mental yang berkepanjangan. Nah, di sisi lain banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara yang mestinya dapat digunakan untuk melaksanakan
melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat. Terus harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian, negara yang senantiasa diwarnai konflik di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan. Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang menjadi sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan. Karena apa? Karena setiap masyarakat di samping membawakan potensi integrasi yang menyimpan potensi konflik atau pertentangan persamaan kepentingan kebutuhan untuk bekerja sama. Lah, jadi seperti itu pembahasan tentang bab 9 mengenai integrasi nasional. Mungkin saya cukupkan presentasi kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada kebarokahannya. Saya Muhammad mengundurkan diri, dan apabila ada kata-kata yang kurang tertata dan tutur yang kurang teratur, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Karena yang salah itu murni datangnya dari saya dan yang benar itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Rahmawati. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan mempresentasikan materi ke-9 yang berjudul Integrasi Nasional. Masalah integrasi nasional merupakan persoalan yang dialami hampir semua negara, terutama negara-negara yang usianya masih relatif muda, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan karena mendirikan negara berarti menyatukan orang-orang dengan segala perbedaan yang ada menjadi satu entitas kebangsaan yang baru menyertai berdirinya negara tersebut. Integrasi nasional dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada integrasi nasional dan pluralitas masyarakat Indonesia. Yang kedua ada strategi integrasi, dan yang ketiga ada integrasi nasional Indonesia. Pada pembahasan yang pertama dibagi menjadi beberapa subjudul. Yang pertama ada pengertian integrasi nasional, yang kedua yaitu pentingnya integrasi nasional, yang ketiga yaitu pluralitas masyarakat Indonesia, dan yang keempat yaitu potensi konflik dalam masyarakat Indonesia. Pada pembahasan yang kedua yaitu strategi integrasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada strategi asimilasi, yang kedua ada strategi akulturasi, yang ketiga ada strategi pluralis ya, dan pada pembahasan yang ketiga yaitu tentang integrasi nasional Indonesia dibagi menjadi 2 pembahasan. Yang pertama ada dimensi integrasi nasional dan mewujudkan integrasi nasional Indonesia, dan yang kali ini yang akan saya bahas yaitu tentang integrasi nasional dan pluralitas masyarakat Indonesia pada subjudul bagian ketiga yaitu pluralitas masyarakat Indonesia dan potensi konflik dalam masyarakat Indonesia. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Kenyataan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat pluralis atau masyarakat majemuk merupakan suatu hal yang sudah sama-sama dimengerti dengan meminjam istilah yang digunakan oleh Clifford Geertz. Masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang terbagi ke dalam sub-subsistem yang kurang lebih baik berdiri sendiri, dalam mana masing-masing subsistem terikat ke dalam oleh ikatan-ikatan yang bersifat primordial. Apa yang dikatakan sebagai ikatan primordial di sini adalah ikatan yang muncul dari perasaan yang lahir dari apa yang ada dalam kehidupan sosial, yang sebagian besar berasal dari hubungan keluarga, ikatan kesukuan tertentu, keanggotaan dalam keagamaan tertentu, budaya,
bahasa, atau dialek tertentu, serta kebiasaan-kebiasaan tertentu yang membawakan ikatan yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut Pierre L. van den Berg, masyarakat majemuk memiliki karakteristik. Yang pertama, terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki subkebudayaan yang berbeda satu sama lain. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Yang ketiga, kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar. Yang keempat, secara relatif seringkali mengalami konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Yang kelima, secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi. Yang keenam, adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok lain. Walaupun karakteristik masyarakat majemuk sebagaimana dimukakan oleh Pierre L. van den Berg sebagaimana di atas tidak sepenuhnya mewakili kenyataan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Akan tetapi, pendapat tersebut setidaknya dapat digunakan sebagai acuan berpikir dalam menganalisis keadaan masyarakat Indonesia. Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua ciri yang unik. Secara horizontal, masyarakat Indonesia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku, bangsa, perbedaan agama, adat, serta perbedaan-perbedaan kedaerahan. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Dalam dimensi horizontal, kemajemukan masyarakat Indonesia dapat dilihat dari adanya berbagai macam suku bangsa seperti suku bangsa Jawa, suku bangsa Sunda, suku bangsa Batak, suku bangsa Minangkabau, suku bangsa Dayak, dan masih banyak yang lain. Tentang berapa jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia, ternyata terdapat perbedaan yang cukup signifikan di antara para ahli tentang Indonesia. Hildred Kurt misalnya menyebutkan adanya lebih dari 300 suku bangsa di Indonesia dengan bahasa dan identitas kulturalnya masing-masing. Sedangkan Skinner menyebutkan lebih dari 35 suku bangsa di Indonesia dengan bahasa dan adat istiadat yang berbeda satu sama lain. Perbedaan yang mencolok dari jumlah suku bangsa yang disebutkan di atas bisa terjadi karena perbedaan dalam melihat unsur-unsur keragaman pada masing-masing suku bangsa tersebut. Namun, seberapa jumlah suku bangsa yang disebutkan oleh masing-masing cukup rasanya untuk mengatakan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Sebelum kita menanggapi diri kita ini sebagai bangsa Indonesia, suku-suku bangsa ini biasa dinamakan bangsa, seperti bangsa Melayu, bangsa Jawa, bangsa Bugis, dan sebagainya. Masing-masing suku bangsa memiliki wilayah kediaman yang pada umumnya dinyatakan melalui mitos yang meriwayatkan asal-usul suku bangsa yang bersangkutan. Anggota masing-masing suku bangsa cenderung memiliki identitas tersendiri sebagai anggota suku bangsa yang bersangkutan, sehingga dalam keadaan tertentu mereka mewujudkan rasa setia kawan, solidaritas dengan sesama suku bangsa asal. Berkaitan erat dengan keragaman suku sebagaimana dikemukakan di atas adalah keragaman adat istiadat, budaya, dan bahasa daerah. Setiap suku bangsa yang ada di Indonesia masing-masing memiliki adat istiadat, budaya, dan bahasanya yang berbeda satu sama lain, yang sekarang dikenal sebagai adat istiadat, budaya, dan bahasa daerah. Kebudayaan suku selain terdiri atas nilai-nilai dan aturan-aturan tertentu, juga terdiri atas kepercayaan-kepercayaan tertentu, pengetahuan tertentu, serta sastra dan seni yang diwariskan dari generasi ke generasi. Secara umum, dapat dikatakan bahwa sebanyak suku bangsa yang ada di Indonesia, setidak-tidaknya sebanyak itu pula dapat dijumpai keragaman adat istiadat, budaya, serta bahasa daerah di Indonesia.
Di samping suku-suku bangsa tersebut di atas yang telah saya sebutkan tadi, bisa dikatakan sebagai suku bangsa asli di Indonesia, juga terdapat kelompok warga masyarakat yang lain yang sering dikatakan sebagai warga peranakan. Mereka itu seperti warga peranakan Cina, peranakan Arab, peranakan India. Kelompok warga masyarakat tersebut juga memiliki kebudayaannya sendiri yang tidak mesti sama dengan budaya suku-suku asli di Indonesia. Sehingga muncul budaya orang-orang Cina, budaya orang-orang Arab, budaya orang-orang India, dan masih banyak lagi. Kadang-kadang mereka juga menampakkan diri dalam kesatuan tempat tinggal, sehingga di kota-kota besar di Indonesia dijumpai adanya sebutan kampung pecinan, kampung Arab, dan mungkin masih banyak lagi. Keragaman suku bangsa di Indonesia sebagaimana diuraikan di atas terutama disebabkan oleh keadaan geografis yang merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau yang sangat banyak dan letaknya yang berjauhan. Dalam kondisi yang demikian, nenek moyang bangsa Indonesia yang kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi secara bergelombang datang dari daerah yang sekarang dikenal sebagai daerah Tiongkok Selatan. Mereka harus tinggal menetap di daerah yang terpisah satu sama lain karena isolasi geografis antara satu pulau dengan pulau yang lain, mengakibatkan masing-masing penghuni pulau itu dalam waktu yang cukup lama mengembangkan kebudayaan sendiri-sendiri terpisah satu sama lain. Disitulah secara perlahan-lahan identitas kesukuan itu terbentuk atas keyakinan bahwa mereka masing-masing berasal dari satu nenek moyang dan memiliki kebudayaan yang berbeda dari kebudayaan suku lain. Kemajumukan lainnya dalam masyarakat Indonesia ditampilkan dalam wujud keberagaman agama. Di Indonesia hidup bermacam-macam agama yang secara resmi diakui sah oleh pemerintah, yaitu ada Kristen, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di samping itu masih dijumpai adanya berbagai aliran kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Keragaman agama di Indonesia terutama merupakan hasil pengaruh letak Indonesia di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia yang menempatkan Indonesia di tengah-tengah lalu lintas perdagangan laut melalui kedua samudra tersebut. Dengan posisi yang demikian, Indonesia sejak lama mendapatkan pengaruh dari bangsa lain melalui kegiatan para pedagang, diantaranya adalah pengaruh agama. Pengaruh yang datang pertama kali adalah pengaruh agama Hindu dan Buddha yang dibawa oleh para pedagang dari India sejak kira-kira tahun 400 Masehi. Pengaruh yang datang berikutnya adalah pengaruh agama Islam, datang sejak kira-kira tahun 1300 Masehi dan benar-benar mengalami proses penyebaran yang meluas sepanjang abad ke-15. Pengaruh yang datang belakangan adalah pengaruh agama Kristen dan Katolik yang dibawa oleh bangsa-bangsa Arab sejak kira-kira tahun 1500 Masehi. Begitulah pembahasan yang pertama. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembahasan kedua, yaitu potensi konflik dalam masyarakat Indonesia. Potensi konflik dalam masyarakat Indonesia. Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang diwarnai oleh berbagai keanekaragaman, harus disadari bahwa masyarakat Indonesia menyimpan potensi konflik yang cukup besar, baik konflik yang bersifat vertikal maupun bersifat horizontal. Konflik vertikal di sini dimaksudkan sebagai konflik antara pemerintah dengan rakyat, termasuk di dalamnya adalah konflik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Konflik tersebut merupakan ekspresi ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang diberlakukan di daerah. Di samping itu juga adanya kepentingan-kepentingan tertentu dari masyarakat yang ada di daerah. Kebijakan pemerintah pusat sering dianggap memunculkan kesenjangan antar daerah, sehingga ada daerah-daerah tertentu yang sangat maju pembangunannya, sementara ada daerah-daerah yang masih
terbelakang. Dalam hubungan ini, isu dikotomi Jawa luar Jawa sangat menonjol, di mana Jawa dianggap mempresentasikan pusat kekuasaan yang kondisinya sangat maju, sementara hanya daerah-daerah di luar Jawa yang merasa menyumbangkan pendapatan yang besar pada negara. Kondisinya masih terbelakang. Menurut statement, penyebab konflik kedaerahan adalah yang pertama, krisis pemerintah nasional, baik karena persoalan suksesi maupun jatuh bangunnya pemerintah karena lemahnya konstitusi. Yang kedua, kegagalan lembaga-lembaga menengah konflik, baik yang melibatkan unsur-unsur masyarakat maupun lembaga-lembaga negara. Yang ketiga, pembatasan partisipasi politik warga negara di daerah-daerah. Yang keempat, ketidakadilan distribusi sumber daya ekonomi nasional dan sulitnya akses masyarakat di daerah terhadap sumber daya tersebut. Yang kelima yaitu rezim yang tidak responsif terhadap tuntutan warga negara dan tidak bertanggung jawab terhadap rakyat. Dengan mengacu pada faktor-faktor terjadinya konflik kedaerahan sebagaimana disebutkan di atas, konflik kedaerahan di Indonesia agaknya terkait secara akumulatif dengan berbagai faktor tersebut. Berbagai keragaman masyarakat sebagaimana diuraikan di atas tadi, dan kondisi negara kepulauan juga membentuk pola pemilihan sosial yang akan ikut berpengaruh dan pada upaya mewujudkan integrasi nasional. Masalah pemilihan sosial menggambarkan pola pengelompokan masyarakat terkait dengan aspek perbedaan yang ada di dalamnya. Pola pemilihan sosial dapat dibedakan atas pemilihan sosial yang bersifat consolidated dan pola pemilihan yang bercorak intersected. Pemilihan sosial yang bercorak consolidated merupakan pola pemilihan sosial di mana dua atau lebih kelompok masyarakat sekaligus membawa beberapa aspek perbedaan di antara mereka, sedangkan pemilihan sosial yang bercorak interested merupakan pemilihan sosial di mana beberapa aspek perbedaan jatuh pada pengelompokan masyarakat secara tidak bersamaan melainkan saling berpotongan atau interseksi. Pemilihan sosial yang lebih mendukung upaya mewujudkan integrasi nasional adalah pemilihan yang bercorak intersected. Sedangkan dalam beberapa hal pemilihan masyarakat Indonesia menampakkan pola consolidated, suatu pola pemilihan yang sungguhnya kurang mendukung upaya pembinaan integrasi nasional. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Resa Fasiatul Filuji, NIM 2008202025, akan melanjutkan materi mata kuliah PKN dari kelompok 9, yaitu strategi integrasi. Masalah integrasi nasional merupakan persoalan yang dialami oleh semua negara, terutama adalah negara-negara berkembang dalam usianya yang masih relatif muda. Dalam membangun negara bangsa, ikatan antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam negara masih mudah tersulut untuk terjadinya pertentangan antar kelompok. Di samping itu, masyarakat di negara berkembang umumnya memiliki ikatan primordial yang masih kuat. Kuatnya ikatan primordial menjadikan masyarakat lebih terpancang pada ikatan-ikatan primer yang lebih sempit, seperti ikatan kekeluargaan, kesukuan, dan keagamaan. Dengan demikian, upaya mewujudkan integrasi nasional yang notabene berdasarkan pada ikatan yang lebih luas dan melewati batas-batas kekeluargaan, kesukuan, dan keagamaan menjadi sulit untuk diwujudkan.
dalam rangka mengupayakan terwujudnya integrasi nasional yang mantap, dan beberapa strategi yang mungkin ditempuh yaitu ada 3 strategi. Yang pertama, strategi asimilasi, yang kedua, strategi akulturasi, dan yang ketiga, strategi pluralisme. Ketiga strategi tersebut terkait dengan seberapa jauh penghargaan yang diberikan atas unsur-unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat tersebut. Strategi asimilasi, akulturasi, dan pluralisme masing-masing menunjukkan penghargaan yang secara gradual berbeda dari yang paling kurang, yang lebih, dan yang paling besar penghargaannya terhadap unsur-unsur perbedaan dalam masyarakat di dalam upaya mewujudkan integrasi nasional tersebut. Yang akan dibahas pertama yaitu strategi asimilasi. Asimilasi adalah proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru, di mana dengan pencampuran tersebut maka masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu, sehingga dalam kebudayaan yang baru itu tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya pembentukannya. Ketika asimilasi ini menjadi sebuah strategi integrasi nasional, berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan agar unsur-unsur budaya yang ada dalam negara itu benar-benar melebur menjadi satu dan tidak lagi menampakkan identitas budaya kelompok atau budaya lokal. Dengan strategi yang demikian, tampak bahwa upaya mewujudkan integrasi nasional dilakukan tanpa menghargai unsur-unsur budaya kelompok atau budaya lokal dalam masyarakat negara yang bersangkutan. Dalam konteks perubahan budaya, asimilasi memang bisa saja terjadi dengan sendirinya oleh adanya kondisi tertentu dalam masyarakat. Namun bisa juga hal itu merupakan bagian dari strategi pemerintah negara dan mengintegrasikan masyarakatnya, yaitu dengan cara melakukan rekayasa budaya agar integrasi nasional dapat diwujudkan. Dilihat dari perspektif demokrasi, apabila upaya yang demikian itu dilakukan dapat dikatakan sebagai cara yang kurang demokratis dan dalam mewujudkan integrasi nasional. Pembahasan yang kedua yaitu strategi akulturasi. Strategi akulturasi adalah proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan yang baru, di mana ciri-ciri Strategi akulturasi adalah proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan yang baru, di mana ciri-ciri budaya asli pembentukannya masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. Dengan demikian berarti bahwa kebudayaan baru yang terbentuk tidak melumat semua unsur budaya pembentukannya. Apabila akulturasi ini menjadi strategi integrasi yang diterapkan oleh pemerintah suatu negara, berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan adanya identitas budaya bersama, namun tidak menghilangkan seluruh unsur budaya kelompok atau budaya lokal. Dengan strategi yang demikian, tampak bahwa upaya mewujudkan integrasi nasional dilakukan dengan tetap menghargai unsur-unsur budaya kelompok atau budaya lokal, walaupun penghargaan tersebut dalam kadar yang tidak terlalu besar. Sebagaimana asimilasi, proses akulturasi juga bisa terjadi dengan sendirinya tanpa sengaja dikendalikan oleh negara. Namun bisa juga
bisa juga akulturasi menjadi bagian dari strategi pemerintah negara dalam mengintegrasikan masyarakatnya. Dilihat dari perspektif demokrasi, strategi integrasi nasional melalui upaya akulturasi dapat dikatakan sebagai cara cukup demokratis dalam mewujudkan integrasi nasional karena masih menunjukkan penghargaan terhadap unsur-unsur budaya kelompok atau budaya lokal. Selanjutnya yaitu strategi pluralis atau strategi pluralisme. Paham pluralisme merupakan paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Paham pluralis pada prinsipnya mewujudkan integrasi nasional dengan memberi kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang. Ini berarti bahwa dengan strategi pluralis dalam mewujudkan integrasi nasional, negara memberi kesempatan kepada semua unsur keragaman dalam negara, baik suku, agama, budaya, daerah, dan perbedaan-perbedaan lainnya, untuk tumbuh dan berkembang serta hidup berdampingan secara damai. Jadi integrasi nasional diwujudkan dengan tetap menghargai terdapatnya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan multikulturalisme bahwa setiap unsur perbedaan memiliki nilai dan kedudukan yang sama sehingga masing-masing berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Selanjutnya yaitu integrasi nasional Indonesia. Yang pertama, dimensi integrasi nasional. Integrasi nasional dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal dari integrasi adalah dimensi yang berkenaan dengan upaya menyatukan persepsi, keinginan, dan harapan yang ada antara elit dan massa atau antara pemerintah dengan rakyat. Jadi integrasi vertikal merupakan upaya mewujudkan integrasi nasional dari integrasi dengan menjembatani perbedaan-perbedaan antara pemerintahan dan rakyat. Integrasi nasional dalam dimensi yang demikian bisa disebut dengan integrasi politik. Sedangkan dimensi horizontal dari integrasi adalah dimensi yang berkenaan dengan upaya mewujudkan persatuan di antara perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, baik perbedaan wilayah, tempat tinggal, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Jadi integrasi horizontal merupakan upaya mewujudkan integrasi dengan menjembatani perbedaan antar kelompok dalam masyarakat. Integrasi horizontal dalam dimensi ini bisa disebut dengan integrasi teritorial. Pengertian integrasi nasional mencakup baik dimensi vertikal maupun dimensi horizontal. Dengan demikian, persoalan integrasi nasional menyangkut keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat, serta keserasian hubungan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat dengan latar belakang perbedaan di dalamnya. Dalam upaya mewujudkannya, integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari keduanya. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, perbedaan agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa.
di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berada di masa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya. Tantangan integrasi nasional tersebut telah menonjol ke permukaan setelah memasuki era reformasi tahun 1998. Konflik horizontal maupun vertikal sering terjadi bersamaan dengan melemahnya otoritas pemerintahan di pusat. Kebebasan yang digulirkan pada era reformasi sebagian dari proses demokratisasi telah banyak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bertindak seenaknya sendiri. Tindakan mana kemudian memunculkan adanya gesekan-gesekan antar kelompok dalam masyarakat dan memicu terjadinya konflik atau kerusuhan antar kelompok. Bersamaan dengan demonstrasi menentang kebijakan pemerintah juga banyak terjadi, bahkan seringkali demonstrasi itu diikuti oleh tindakan-tindakan anarkis. Keinginan yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang sah, dan ketaatan warga masyarakat kebijakan pemerintah adalah pertanda adanya integrasi arti vertikal. Sebaiknya kebijakan demi kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang tidak kurang sesuai keinginan dan harapan masyarakat serta penolakan sebagian besar warga masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dulu Fatmawati. Saya dari kelompok 9 yang beranggota Amir Rahmawati, Muhammad Risa Hasyakul, dan saya sendiri Dulu Fatmawati. Saya di sini akan menjelaskan tentang mewujudkan integrasi nasional Indonesia. Salah satu persoalan yang dialami oleh negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Titik kuat goncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah, kesukuan, jenis bangsa atau ras, bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan. Di era globalisasi, tantangan itu bertambah oleh adanya tarikan global di mana keberadaan di negara-negara bangsa sering dirasa terlalu sempit untuk mewadahi tuntutan dan kecenderungan global. Dengan demikian, keberadaan negara berada dalam dua tarikan sekaligus, yaitu tarikan dari luar berupa globalisasi yang cenderung mengabaikan batas-batas negara bangsa, dan tarikan dari dalam berupa kecenderungan menguatnya ikatan-ikatan yang sempit seperti ikatan etnis, kesukuan, atau kedaerahan. Disitulah nasionalisme, keberadaan negara nasional mengalami tantangan yang semakin berat. Namun demikian, harus tetap diyakini bahwa nasionalisme sebagai karakter bangsa tetap diperlukan di era Indonesia merdeka sebagai kekuatan untuk menjaga eksistensi sekaligus mewujudkan taraf peradaban yang luhur, kekuatan yang tangguh, dan mencapai negara-negara yang besar. Nasionalisme sebagai karakter semakin diperlukan dalam menjaga harkat dan martabat bangsa di era globalisasi, karena gelombang-gelombang peradaban kesejahteraan ditandai oleh semakin kaburnya batas-batas teritorial negara akibat gempuran informasi global yang nyaris tanpa hambatan yang dihadirkan oleh jaringan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang diwarnai oleh berbagai keanekaragaman, harus disadari bahwa masyarakat Indonesia menyimpan potensi konflik yang sangat besar, baik di konflik yang bersifat vertikal maupun bersifat horizontal.
Dalam dimensi vertikal sepanjang sejarah sejak proklamasi Indonesia hampir tidak pernah lepas dari gejolak kedaerahan bukan tuntunan untuk memisahkan diri. Sedangkan dalam dimensi horizontal sering mula dijumpai adanya gejolak atau pertentangan di antara kelompok dalam masyarakat, baik konflik yang bernuansa ras, kesukuan, keagamaan, atau antar golongan. Di samping itu juga konflik yang bernuansa kecemburuan sosial. Dalam skala nasional, kasus Aceh, Papua, Ambon merupakan konflik yang bersifat vertikal dengan target untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Kasus-kasus tersebut dapat dilihat sebagai konflik antara masyarakat daerah dengan otoritas kekuasaan yang ada di pusat. Di samping masuknya kepentingan tertentu dari masyarakat yang ada di daerah, munculnya konflik tersebut merupakan ekspresi ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang diberlakukan di daerah. Kebijakan pemerintah pusat dianggap memunculkan kesengajaan antar daerah sehingga ada daerah-daerah tertentu yang sangat maju pembangunannya sementara ada daerah-daerah yang masih terbelakang. Dalam hubungan ini, isu dikotomi Jawa luar Jawa sangat menonjol di mana Jawa dianggap merepresentasikan pusat kekuasaan yang kondisi sangat maju sementara banyak daerah-daerah di luar Jawa yang sangat menyumbangkan pendapatan yang besar pada negara kondisinya masih terbelakang. Dengan mengacu pada faktor-faktor terjadinya konflik kedaerahan sebagai disebutkan atas konflik kedaerahan di Indonesia agaknya terkait secara akumulatif dengan berbagai faktor tersebut. Di samping konflik vertikal tersebut, konflik horizontal sering muncul baik konflik yang berlatar belakang keagamaan, kesukuan antar kelompok atau golongan dan semacamnya yang muncul dalam bentuk kerusuhan, perang antar suku, pembakaran rumah-rumah ibadah dan sebagainya. Dalam hal ini dapat kita sebutkan kasus-kasus yang terjadi di Poso Sumpit, Ambon, kasus di Lombok, dan masih ada tempat-tempat yang lain. Terjadi konflik horizontal biasanya juga merupakan akumulasi dari berbagai faktor baik perkesukuan atau etnis, agama, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Apa yang tampak sebagai kerusuhan yang berlatar belakang agama bisa jadi lebih terkait dengan sentimen etnis atau kesukuan. Begitu juga dengan konflik yang tampak dengan latar belakang etnis atau keagamaan sebenarnya hanya merupakan perwujudan dari kecemburuan sosial. Sejak awal berdirinya negara Indonesia, para pendiri negara menghendaki persatuan di negara ini diwujudkan dengan menghargai terdapat perbedaan di dalamnya, artinya bahwa supaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia dilakukan dengan tetap memberikan kesempatan kepada unsur-unsur perbedaan yang ada untuk dapat tumbuh dan berkembang secara bersama-sama. Proses pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang bahannya diambil dari naskah Piagam Jakarta dan di dalamnya terdapat rumusan dasar negara Pancasila menunjukkan pada kita betapa tokoh-tokoh pendiri negara pada waktu itu menghargai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Para pendiri negara rela mengesampingkan persoalan-persoalan perbedaan yang ada demi membangun sebuah negara yang sangat melindungi seluruh rakyat Indonesia. Sejak zaman itu, apakah semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu adanya semboyan tersebut sama maknanya dengan istilah Unity University yang artinya bersatu dalam keanekaragaman, sebuah ungkapan yang menggambarkan cara menyatukan secara demokratis suatu masyarakat yang di dalamnya diwarnai oleh adanya berbagai perbedaan. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut, segala perbedaan dalam masyarakat ditanggapi bukan sebagai keadaan yang menghambat persatuan dan kesatuan bangsa, melainkan sebagai kekayaan budaya yang dapat dijadikan sumber pengayaan kebudayaan nasional Indonesia. Untuk terwujudnya masyarakat yang menggambarkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika diperlukan pandangan atau wawasan multikulturalisme. Multikulturalisme adalah pandangan bahwa setiap kebudayaan memiliki nilai dan kedudukan yang sama dengan kebudayaan lain sehingga setiap kebudayaan berhak mendapatkan tanpa sebagaimana kebudayaan lainnya.
Perwujudan dari multikulturalisme adalah kesediaan orang-orang dari kebudayaan yang beragam untuk hidup berdampingan secara damai. Di sini diperlukan sikap hidup yang memandang perbedaan di antara anggota masyarakat sebagai kenyataan yang wajar, tidak menjadikan perbedaan tersebut sebagai alasan untuk berkonflik. Di samping itu perlu memandang kebudayaan orang lain dari perspektif pemilik kebudayaan yang bersangkutan dan bukan memandang kebudayaan orang lain di perspektif dirinya sendiri. Oleh karena itu, multikulturalisme menekankan pentingnya belajar tentang kebudayaan lain dan mencoba memahaminya secara penuh dan empati sehingga dapat menghargai kebudayaan lain di samping kebudayaannya sendiri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.